Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Tanya doang. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal polemik vonis kasus dugaan korupsi yang berujung pemberian rehabilitasi oleh Presiden Republik Indonesia. Kalau biasanya kan korupsi itu jelas, ada aliran dana, ada mens rea. Tahu nggak mens rea? Mens rea tuh niat jahat. Oh, niat jahat. Selain itu korupsi juga harusnya ada hitung-hitungan kerugian negara yang valid. Tapi di kasus korupsi kali ini yang menjerat ex-direktur utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, semua itu justru tidak ada dan malah jadi tanda tanya. Jadi yang terbaru, Presiden Prabowo Subianto baru saja memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik kepada Ira dan dua mantan direksi ASDP lainnya, Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono, yang masing-masing divonis 4,5 dan 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor karena tuduhan korupsi. Rehabilitasi diberikan karena vonis yang dijatuhkan sebelumnya dinilai kontroversial dan tidak sepenuhnya masuk akal. Kalau masuk angin dikerokin. Jadi kasus ini bermula dari akuisisi PT Jembatan Nusantara atau PT JN oleh ASDP pada periode 2019 sampai 2022 senilai 1,25 triliun rupiah. ASDP waktu itu ambil alih 53 kapal untuk memperkuat posisi ASDP untuk melayani daerah 3T. Tertinggal, terdepan, dan terluar. 3T ya, bukan 3D. Oh, 3D itu kan diputar, dijilat, dicelupin. Habis dicelupin, jadi keluarin, habis dimakan. Kan biskuit. Dari pembelian itu KPK mulai curiga karena banyak kapal milik PT JN adalah kapal tua. Salah satunya bahkan buatan tahun 1959. KPK bilang karena banyak kapal tua, jadi banyak juga kapal yang butuh perbaikan besar. Beberapa kapal bahkan dinilai tidak layak operasi. Dengan temuan itu KPK pun menilai angka akuisisi yang dibayar ASDP ke PT JN tidak wajar. KPK juga melihat dalam proses akuisisinya ada perubahan keputusan direksi soal mekanisme kerja sama usaha yang dianggap membuka celah manipulasi administrasi. KPK pun menilai akuisisi ini berjalan terlalu cepat dan tanpa kajian matang. Nggak digoreng dulu apa? Kok bisa nggak matang? Bisa. Habis itu tiriskan. Masak dong. KPK kemudian menghitung kerugian negara akibat keputusan akuisisi itu sekitar 1,25 triliun rupiah. Nilai kerugian itu ditentukan berdasarkan selisih antara harga pembelian dan nilai wajar aset. Namun perhitungan tersebut bukan hasil audit resmi lembaga negara. Tapi hasil dari penghitungan accounting forensik KPK. Penghitungan kerugian inilah yang kemudian memicu polemik. Apanya yang rugi? Karena pasca akuisisi yang dilakukan Ibu Ira, ASDP bahkan mampu mencapai laba bersih tertinggi sepanjang ASDP berdiri. Dalam pledoinya, Ira menyebut kerugian negara yang disampaikan KPK tidak berdasar dan tidak masuk akal. Apalagi perhitungan kerugian keuangan negara ini dilakukan oleh internal KPK, bukan BPKP atau BPK. Oh iya benar tuh. Dan perhitungan ini justru dilakukan 3 bulan setelah Ira ditahan. Ibarat lo ribut sama pacar, tapi nggak tahu apa yang sebenarnya diributin. 3 bulan kemudian baru tahu tuh alasannya apa. Gara-gara lo diminta ngecas HP tapi nggak kecolok. Udah 3 bulan masih mati HP-nya.
Emang rusak itu mah. Balik lagi, Ira mengkritik perhitungan kerugian negara versi KPK yang menghargai satu kapal milik PT JN di angka 19 miliar rupiah per kapal. Angka ini dinilai terlalu kecil karena harga itu setara satu kapal feri lama berukuran kecil. Sementara kapal PT JN memiliki ukuran gross tonnage 99.000 ton. Wih, besar loh. Karena perhitungan ini, proses akuisisi PT JN oleh ASDP dinilai telah digelembungkan atau di markup hingga 6.600%. Oh, dugaannya. Ira mengatakan perhitungan KPK bisa murah karena berat total kapal dihitung dengan harga besi tua untuk dinilai sebagai kerugian negara. Padahal kan belum tentu barang tua nggak ada kualitasnya. Nah, iya. Lihat aja nih bos gua. Bos gua ini semakin tua, semakin tua, tapi gemesin, gemesin tuanya. Padahal jika ditelisik lebih dalam, akuisisi itu justru membuat market share ASDP naik dari 23% jadi 33,7%. Pendapatan per kapal pun ikut naik dari sekitar 7,41 miliar per tahun menjadi 12 miliar per tahun. Wih, naik drastis. Sementara itu saksi ahli dari ITS dalam kesaksiannya di sidang menyebut kapal sejenis yang dimiliki ASDP pernah dibeli dengan harga 171 miliar rupiah sampai 220 miliar rupiah. Jadi kalau perhitungan menggunakan angka tersebut maka akuisisi justru menguntungkan bukan merugikan. Betul. Polemik gak berhenti sampai di situ. Dalam vonis yang dibacakan pada 20 November, Ketua Majelis Hakim Sunoto mengeluarkan dissenting opinion atau perbedaan pendapat yang bertolak belakang. Dia bilang para terdakwa sebenarnya pantas diputus bebas, bukan dipenjara. Menurut Sunoto ada 3 poin yang menjadi dasar perbedaan pendapatnya. Pertama, Sunoto menyebut tidak ditemukan adanya mens rea saat Ira dan kawan-kawannya melakukan akuisisi. Sunoto juga menyebut ketiga terdakwa sama sekali tidak mendapat keuntungan pribadi dan tidak ada benturan kepentingan. Menurut Sunoto, hasil bisnis yang dilakukan PT ASDP justru menunjukkan pencapaian positif. Betul. Yang kedua, Sunoto menekankan bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, tim KPK bukanlah lembaga yang berwenang untuk menghitung kerugian negara. Ibarat guru bahasa Inggris, tugasnya yang ngajar bahasa. Iya. Bukan malah ngajar matematika. Ketiga, Sunoto juga menyoroti tentang garis batas antara keputusan bisnis yang tidak optimal dengan tindak pidana korupsi. Sunoto menyebut perkara yang menjerat Ira dinilai sebagai keputusan bisnis yang dilindungi oleh Business Judgment Rule dan tidak masuk ke dalam perbuatan tindak pidana. Menurut Sunoto, memidanakan para terdakwa akan berdampak luas bagi dunia usaha Indonesia, khususnya di sektor BUMN. Pastinya. Sebab jajaran direksi nantinya akan takut mengambil keputusan bisnis yang beresiko. Iyalah, betul, ragu-ragu. Penonton kan kalau disalahin terus pasti males kan? Iya, benar. Untung aja pada BU. Betul. Butuh uang. Iya. Hehe juga nggak apa-apa di tiap malam. Iya, benar. Sejumlah pihak juga ikut angkat bicara soal vonis ini. Salah satunya mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai keputusan vonis kepada Ira dan 2 rekannya adalah keputusan ngawur dan menghentak rasa keadilan. Karena fakta persidangan jelas menyebut bahwa tidak ada unsur korupsi, tidak ada kerugian negara yang valid, dan bahkan tidak ada mens rea yang dilakukan oleh Ira saat melakukan akuisisi. Mahfud juga menyoroti anomali angka kerugian negara yang dihitung KPK yang menurutnya tidak masuk logika. Karena hanya menghitung besi tua, bukan nilai usaha, trayek maupun keuntungan perusahaan yang masih berjalan. Iya, betul. Pengamat publik Ferry Irwandi juga angkat bicara melalui media sosialnya. Ferry menyebut bahwa kasus ini ironis bahkan lebih tidak masuk akal dibanding kasus Tom Lembong. Ferry menyebut akuisisi yang dilakukan ASDP tujuannya jelas, yaitu untuk memperkuat portofolio komersial ASDP supaya perusahaan bisa terus melayani lintasan wilayah 3T dengan subsidi. Betul. Tapi ternyata ujung-ujungnya masih juga dikriminalisasi. Aduh, ironis. Ibarat penonton pacaran.
Pacar lo minta apa aja udah lo kasih. Minta duit, kasih. Minta mobil, kasih. Minta apartemen, kasih. Ujungnya malah nikah sama yang lain, mana mobil sama apartemen dipakai sama suami barunya lagi. Sakit. Ferry mempertanyakan metode penghitungan kerugian negara yang diterapkan dalam perkara ini dan menyebut jika pendekatan seperti ini terus dipakai, maka hampir semua proyek negara bisa berpotensi diseret ke ranah hukum. Oh iya betul. Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia Renald Kasali ikut angkat bicara. Menurutnya keputusan akuisisi adalah aksi korporasi yang wajar dan strategis. Iya betul. Bukan tindakan kriminal. Betul. Kalaupun ada kelalaian dalam prosesnya, seharusnya ketiga terdakwa cukup dicopot dari jabatannya. Iya, administratif aja. Ya minimal SP3 lah. Iya, benar. Renald bahkan menyinggung jejak karir Ira Puspadewi. Seorang diaspora Indonesia yang sudah sukses di New York dan diminta pulang untuk membenahi BUMN yang sedang sekarat. Dia mengerahkan kemampuan terbaiknya menghasilkan laba tertinggi sepanjang sejarah tetapi kemudian dipidana karena perbedaan tafsir nilai aset. Renald pun mengingatkan kalau masalah ini terus berulang maka jangan heran jika para profesional terbaik ogah kembali mengabdi pada negara. Iya, betul. Bisa-bisa mereka berpikir ya udah bener nih kabur aja dulu. Iya, kabur aja. Kagak balik-balik. Nah, iya, dikriminalisasi. Dengan banyaknya aspirasi dan kritik dari masyarakat itulah akhirnya DPR melakukan kajian hukum. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut hasil kajian tersebut kemudian disampaikan ke pemerintah. Hingga akhirnya Presiden mengesahkan kebijakan rehabilitasi terhadap 3 tersangka pada Selasa 25 November kemarin. Mensesnek Prasetyo Hadi menambahkan Presiden akhirnya memakai hak konstitusionalnya untuk memberikan rehabilitasi kepada Ira setelah mendengar pandangan DPR dan aspirasi publik yang menilai ada kejanggalan pada putusan pengadilan. Menko Polhukam Yusril Iza Mahendra juga ikut nambahin. Yusril bilang karena perkara itu sudah ingkrah dan para terdakwa tidak mengajukan banding, maka Presiden punya kewenangan penuh untuk memberikan rehabilitasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Sementara itu KPK melalui PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memberikan tanggapan. Menurutnya pemberian rehabilitasi dan proses hukum merupakan 2 hal yang berbeda. Maka hal itu bukan presiden buruk. Wah, presiden yang disebut-sebut. Presiden. Oh, presiden ya. Oh. Presiden beda ya? Iya, beda. Kalau presiden buruk. Kalau presiden? Keren dong. Iya. Aman kan? Aman. Lebih lanjut, Asep juga menyebut Biro Hukum KPK akan mempelajari dan mengeksaminasi penanganan perkara agar penyidik dan penuntut umum bisa benahi langkah-langkah yang diambil. Harus dong. Nah, sudah betul itu. Iya. Jangan sampai ada lagi putusan yang kontroversial. Betul. Walau begitu, KPK menegaskan proses dugaan pidana terkait akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP tetap berjalan untuk tersangka lain yang masih dalam penyidikan, yaitu pemilik PT JN. Meski Presiden sudah memberikan rehabilitasi, kasus ini masih meninggalkan PR besar. Yaitu bagaimana memastikan penegakan hukum tidak salah sasaran dan bagaimana negara menarik garis tegas antara keputusan bisnis yang beresiko dengan tindak pidana yang benar-benar disengaja. Iya, betul. Kalau batasnya terus kabur, kalau pemimpinnya bisa dipenjara karena keputusan yang beda interpretasi, tapi sebenarnya memberikan manfaat, maka jangan heran kalau nantinya para pemimpin lebih memilih main aman tanpa inovasi karena takut masuk bui. Iya, jangan dong. Kalau masuk angin dikerokin lagi. Ulang lagi ya. Iya. Kita butuh koreksi dalam cara menggunakan hukum pidana. Bukan dipakai seperti mesin otomatis yang memberikan hukuman tanpa melihat konteks. Tapi sebagai alat yang tetap mempertimbangkan akal sehat dan tujuan keadilan yang seadil-adilnya. Karena kalau manajemen profesional yang berintegritas bisa dihukum tanpa bukti adanya keuntungan pribadi, itu artinya hukum sedang kehilangan arah moralnya. Penegakan hukum anti korupsi memang penting. Tapi lebih penting lagi kemampuan untuk membedakan mana korupsi dan mana keputusan bisnis yang murni
tanpa memiliki motif kriminal. Iya betul. Kalau batas itu hilang, kita bukan hanya merusak ekosistem bisnis dan pembangunan, tapi juga bikin para pembawa perubahan makin ciut sebelum berinovasi. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Usai jeda akan ada Ladies Night dan juga kami akan hadirkan seorang bintang tamu di studio. Siapa? Ada El Tasya. Untuk menghibur penonton di sini ya. Yang cuma 3 orang. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Masih di Midnight Live. Aumania mana aunya? Seperti biasa hari Rabu waktunya Ladies Night. Tepuk tangan dong. Oke Aumania, sebelum kita masuk ke beritanya Ladies Night, aku ingin tanya nih sama penonton. Penonton kalau ingin cium aroma atau bau, bau apa yang ingin penonton cium nih? Parfum. Parfum. Jangan parfum dulu, ini matanya tentang parfum. Pura-pura nggak selain itu. Iya. Bau apa? Aku tahu nih bau apa. Balsem. Oh, balsem. Ketahuan umurnya ya. Iya. Pasti bau uang kan. Iya. Kita semua suka bau uang, lagi-lagi uang. Iya. Tapi ini bukan tentang uang, ini tentang perparfuman, betul. Oh, bener parfum. Tadi baca-baca ya tadi. Bos gua nih. Bos gua nih. Juga. Nah, ada kabar baik nih penonton. Ternyata fungsi parfum itu nggak hanya buat kita wangi aja, tapi juga bisa menonjolkan persona kita. Nah, kalau belum nemu aroma yang pas, kita bisa loh membuat atau meracik sendiri parfum sesuai dengan karakter yang kita mau, yang sesuai dengan karakter kita. Penasaran kan seperti apa? Benar. Ini dia liputan Guntur dan Fatma untuk Awadia. Bau asap. Aumania, tau gak sih kalau parfum itu bisa bikin Aumania tambah percaya diri atau juga bisa mencerminkan kepribadian kita. Mau terlihat anggun, seksi, atau elegan, bisa semua. Nah, parfum itu kita bisa buat dan juga racik sendiri. Namanya adalah DIY atau do it by yourself sesuai dengan signature scent kita. Penasaran seperti apa? Yuk, ikuti keseruan kita. Halo, selamat malam Kak Johnson. Halo Kak Fatma, selamat malam juga. Apa kabar? Kabarnya baik sekali. Oke, Kak, kabarnya nih di sini bisa ngeracik parfum sendiri sesuai dengan karakter kita, betul nggak? Betul banget, kakak di sini bisa ngeracik parfum sesuai selera yang kakak inginkan. Ini konsep workshop ini sebenarnya seperti apa sih Kak? Nah, konsep workshopnya di sini tentunya ada 2 kelas ya, di mana kelasnya kakak akan bisa praktek langsung, atau kelas yang mingguan, di mana kakak akan belajar teori dan juga prakteknya. Nah, tentunya kalau di sini bisa dilihat background ini adalah kelas untuk workshop harian kita, yang di mana tentunya kakak akan lakukan juga nih. Ini banyak banget ya, ini berarti bahan-bahannya ya? Betul, wangi-wangi yang akan kita pakai untuk membuat parfum hari ini. Oke, kalau boleh curhat nih Kak ya, aku pengen parfum yang awet tentu saja. Abis itu aku pengen mencerminkan wanita yang kuat, independen, rajin menabung, bermanfaat bagi orang lain. ini kayak cita-cita ya. Berdasarkan keinginan kakak ya, wanita yang mandiri, wangi yang tanaman, itu yang penting
Pertama adalah wangi base notes-nya. Wangi base notes basically adalah aroma yang memang punya ketahanan wangi lebih lama. Contohnya seperti blackwood ya, bau woody bisa dicium mungkin Kakak? Oh, strong juga ya, tapi hangat ya. Nah, hari ini kita akan mencoba memilih ya beberapa yang cocok dengan deskripsi yang parfum yang dideskripsikan Kakak tadi. Ini deskripsinya apa curhat juga nih. Oke, Kak, boleh langsung aja kita praktek? Yuk, kita langsung aja yuk pilih aromanya. Oke, let's go. Nah, sebelum kita ngeracik parfum, kita nulis dulu nih ya, bukan nulis TTS, tapi nulis parfum seperti apa yang kita mau. Caranya dengan memilih 3 mood atau kesan yang ingin kita tonjolkan, dan 3 tempat yang ada dalam bayangan kita. Habis itu, barulah kita memilih 9 dari puluhan aroma yang kita suka, sesuai dengan ekspektasi aroma parfum nantinya. Nah, aku harus milih 6 atau 9 ya? 9, betul. 9 favorit top notes, favorit middle notes, dan juga base notes. Ini sebenarnya apa sih, bisa dijelaskan bisa? Oke, simpelnya begini, dalam sebuah ramuan parfum ya, top notes itu akan membantu dalam ramuan itu membantu penyebarannya. Oke. Ya. Dan kemudian ada middle notes, di mana ini adalah bisa dikatakan tim dari parfum yang kita ingin bikin. Dan tentunya ada base notes ya, secara sederhananya base notes itu yang membuat sebuah ramuan parfum itu tahan lama. Oke, Gitu. biar awet ya. Nah, step-stepnya nih apa aja nih, Kak? Nah, stepnya kita langsung aja coba trial pertama untuk Yes. parfum kita ya. Kita akan meneteskan setiap aroma 1 tetes ke smelling strip ini. Oke. Yes, masing-masing semua 1 aja. Ada 6 kali percobaan untuk mencampur atau bahkan mengeliminasi minyak wanginya. Nah, Aumania, pastikan hidung kita bekerja sempurna ya. Kalau lagi pilek, skip dulu. Karena ketajaman indera penciuman dibutuhkan di sini. Oke, setelah selesai trial and error dari 6 sampel, aku harus pilih salah satu untuk dijadikan parfum versi aku. Duh, pilih yang mana ya? Ini nih tahap yang menurutku paling menantang, yakni mencampur semua fragrance oil yang udah dipilih. Bukan sembarang campur cemplung-cemplung kayak bumbu dapur, tapi semua ada takarannya. Dan baru udah ditimbang. Semua dilakukan manual pakai tangan. Lihat deh Aumania, bisa dilihat kan betapa tremornya tangan aku ini, saking deg-degannya biar sama pas ukurannya. Gak gampang ternyata untuk meracik parfum, apalagi kalau ada ukuran yang kurang 0,01 mili. Buset dah. Kelebihan 0,01. Pasrah dengan campur-mencampur, kita masuk ke tahap menuju akhir. Nah, di tahap ini aku akan mencampurkan alkohol untuk membantu menyebarkan parfum agar tercium sampai gorong-gorong. Lah, pakai timbangan lagi. Punten Kak, bisa dibantu aja ya daripada kelebihan lagi. Nanti jadi kebanyakan alkohol lagi daripada parfumnya. Oke, habis mencampur alkohol, kita aduk pakai mesin pencampur atau mixer. Setelah selesai, kita bisa pilih warna parfum dan kristal sebagai pemanis dan penuh filosofis. Aumania, ini dia parfum buatanku, yakni signature scent, di mana tadi ngeracik sendiri, mengolah sendiri, dan memilih wangi apa yang cocok buat aku. Dan ini namanya adalah parfum Lady Boss, sesuai dengan kepribadian yang pengennya sih ya, jadi fierce, independent woman, strong, dan lain sebagainya. Dan ini juga warnanya hijau dan ada amethyst Ya, untuk membawa kebahagiaan dan juga untuk enhance intuisi kita ya. Kalau jadi bos kan memang harus intuisinya kenceng ya setiap mengambil keputusan. Kita coba dulu ya Kak. Ya. Ke Aumania dulu. Cium nggak? Wanginya jarak 5 meter ya. Oke, wangi banget, dan ini sesuai dengan apa yang aku mau gitu kan. Ada tips nggak buat kita itu biar bisa tahan lama dan biar wanginya tuh semerbak gitu Kak? Wangi semerbak dan tanaman. Kalau tanaman tentunya kita berbicara tentang penggunaan base note-nya sendiri ya, dan tentunya ada bahan-bahan aditif lainnya yang kita perlukan untuk membuat wangi itu tambah tanaman. Tapi tentunya memiliki kulit
yang berminyak atau bahkan lembab gitu dapat membantu ketahanan wangi dari si parfum juga. Tentunya kalau penyebaran kita berbicara tentang penggunaan alkohol yang tepat dan juga penggunaan top notes yang kita pakai. Oke, keren banget. Thank you Kak Johnson untuk hari ini. Seru banget, ini baru pertama kali tapi memorable banget. Dan semoga parfum ini bisa memberikan dampak tidak hanya bagi aku tapi juga bagi sekitar aku. Amin. Thank you juga so Kak Fatima dan much. tim. Thank you so much. Almania dari Jakarta, Fatma Ayu Guntur, Metro TV. Gimana penonton? Udah kecium sampai jarak 5 meter belum? Iya dong. Oke, itu tadi berita tentang perparfuman dan Ladies Kenat kali ini. Nah, bentar lagi nih kita akan kedatangan bintang tamu spesial, Eltasha Natasha. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Langsung saja kita hadirkan bintang tamu kita pada malam ini. Udah penasaran kan? Iya. Penyanyi muda berbakat. Eltasha Natasha. Selamat malam, Eltasha. Apa kabar? Silakan duduk. Kita kasih tepuk tangan lagi. Wah, merah ya. Merah menyala ya, Merah Kak. menyala, jadi kita semua di sini bisa semangat lagi. Lihat aja tuh bos gue udah ngantuk tuh begitu. Tapi memang bos gue nih hebat. Semakin tua, semakin tua lah. Gemesin tuanya. Iya. Tasya apa kabar? Alhamdulillah Tasya baik. Tasya manggil Mas, Kak, atau apa nih? Resa aja. Oh. Terserah Tasya. Tasya. Mas kali ya. Mas, oke nggak apa-apa. Yang penting kan bukan Om ya. Mas aja nggak apa-apa. Tasya dulu pernah ikut ajang pencarian bakat. Benar, Tahun berapa Mas. itu? Tasya tuh alhamdulillah lumayan sering ya Mas ikut ajang pencarian bakat. Cuman yang untuk terakhir itu Tasya ikut Indonesian Idol di tahun 2019. 2019. Wah. Nah, katanya sebelumnya kamu juga pernah memenangkan kompetisi PUBG Mobile X Alan Walker Song. Benar, alhamdulillah. Itu sebelum ajang pencarian bakat atau Sebelum Jadi tahun 2018. 2000 pas-pas di waktu itu juga sih Mas, di 2019-2020. Oke, wah ini keren banget loh. Nyanyi sekalian mabar. Mabar ya. Masih inget nggak sepenggal aja lagunya tuh? Ingat dong. Coba dong. So they come and fly away, never been so wide away. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. Sering mabar ternyata. Langsung keinget ya? Ngefans sama Alan Walker-nya atau ngefans sama PUBG-nya? Dua-duanya suka sih. Suka ya? Pas banget jadi momennya waktu itu. Sampai sekarang masih sering kontak-kontak sama Alan Walker? Boleh dibilang tetanggaan sih Mas. Tetangga? Enggak dong, enggak. Saya hampir percaya loh. Oke, boleh minta nomor WA-nya nggak? Langsung ya kita. WA-nya Alan Walker. Iya. Nah, tapi kamu memang pemain gamer juga gitu. Gamers Mas, pada waktu itu sih. Pada waktu itu main PUBG. Main PUBG. Sama kayak bos saya. Cuma habis turun pesawat langsung kenok. Ya. Langsung minta ke revive gitu ya, revive Iya. apa? Baru juga turun dari pesawat. Digapok sama panci. Bener, Sampai sekarang masih sebagai gamer? lebih udah ngurangin sih Mas main games. Oh, kenapa? Karena bagi waktu juga kan, Tasya kayak lagi sibuk buat bikin single, workshop, nulis lagu, gitu-gitu. Jadi kayak yaudah dia gamenya ntar aja gitu. Oke. Bener. Itu kan buat pelampiasan juga boleh kan? Iya sih.
Oke, jadi sekarang kamu udah nggak terlalu banyak main game lah Bener ya. Mas. Lebih banyak main musik. Gimana perjalanan kamu selama ini setelah dari ajang pencarian bakat? Apa aja yang kamu lakukan saat itu? Setelah dari ajang pencarian bakat itu kan mungkin yaudah deh mungkin bukan di situ rezekinya Tasya gitu. Akhirnya Tasya coba beralih ke platform untuk cover lagu di YouTube dan diterusin. Alhamdulillah bisa sampai sekarang tuh mungkin karena kayak YouTube, terus Tasya mulai bikin konten nyanyi dan mulai seriusin untuk punya single sendiri juga sampai sekarang. Dari bikin konten musik ya tahun 2020 ya saat itu ya. Benar 2020 Mas. sampai sekarang sampai saat ini Tasya di bawah label. Alhamdulillah. Nah, apa harapan kamu ke depan dengan sekarang kamu ada di rumah baru? Rumah baru. Harapan Tasya yang pastinya selain karyanya Tasya bisa makin dikenal, terus Tasya mungkin juga bisa punya album, punya mini album, bisa banyak lagu-lagu Tasya yang mungkin menginspirasi banyak orang, bisa jadi warna baru untuk musik Indonesia. Oke. Ya, kayak gitu. Harapannya Tasya. Warna baru seperti apa yang ingin kamu tonjolkan? Mungkin orang-orang kan pasti kenal Tasya karena sebagai penyanyi cover ya. Jadi mungkin Tasya pengen dikenal, oh ternyata ini loh El Tasya gitu. El Tasya yang punya karakter suaranya sendiri, yang mungkin orang denger lagunya, oh tahu nih ini tuh El Tasya, kayak gitu sih. Pengen lebih dikenal sebagai seorang El Tasya. Oke, kamu udah mulai nulis lagu? Udah Mas, alhamdulillah. Wow, gimana tuh proses belajarnya? Sebenarnya karena Tasya mungkin banyak sharing sama teman-teman, sama tim, jadi kayak belajarnya itu bisa dari pengalaman pribadi, terus bisa cari-cari inspirasi. Mungkin juga banyak yang sekarang udah ada sosmed ya, kita bisa cari apapun itu di sosmed. Terus iya sih lebih ke workshop dan sharing ke teman-teman juga, dibantuin. Oke, banyak yang bantu juga, Banyak yang bantu. banyak kolaborasi juga. Bener. Gimana dengan meningkatnya teknologi, ya, Bener, sosmed dan sebagainya? Bagaimana itu bisa menunjang karir kamu khususnya dalam dunia musik? Selain Tasya juga belajar sih dari situ, Tasya juga pasti memanfaatkan ya Mas. Jadi kayak bukan cuman bikin konten, tapi Tasya juga kayak belajar dari situ, kayak apa ya yang harus Tasya ikutin lagi, apa yang harus Tasya coba lagi. Jadi kayak memanfaatkan sosmed itu sebagai tempat Tasya untuk berkarya juga, kayak gitu. Oke. Jadi ketika gagal jangan langsung putus asa. Iya dong, jangan. Justru dari satu kegagalan itu bisa membuka jalan ke depan. Benar banget. Iya. Untuk bisa gagal lagi. Tapi bangkit lagi. Bangkit lagi, itu dia, benar. Itu namanya juga hidup. Masa mau seneng aja. Sekarang tahun 2025 meremake lagu hits dari Cakrakan berjudul Harus Terpisah. Kenapa tiba-tiba Tasya ingin meremake lagu Harus Terpisah? Jadi sebenarnya itu ada ceritanya Mas. Kemarin itu Tasya bikin konten di TikTok, di aplikasi TikTok. Nah pada saat itu Tasya nge-spill lagu-lagu galau yang versi Tasya tuh apa aja sih gitu. Jadi Tasya tuh sebenarnya sekalian mempromosikan single Tasya sebelumnya sih. Jadi kayak lagu ini, terus Tasya sebutin lagu Harus Terpisah. Mungkin waktu itu Tasya dengerin ya kan masih kecil kan. Kayak lagu singlenya Tasya kayak gitu-gitu. Terus dari semua itu tuh banyak yang, Kak mau dong dengerin, mau dong coverin gitu. Akhirnya kayak semuanya pada request lagu-lagu yang Tasya sebutin tadi. Nah pada akhirnya Tasya coba coverin yang Harus Terpisahnya. Dan ternyata alhamdulillah itu suka, banyak yang suka sama lagunya. Dan bener, Tasya juga, wah ini tuh kayak, kok nggak nyangka ya gitu. Kamu nggak nyangka sama sekali ya? Dan akhirnya mulai Tasya nyanyiin, ternyata ada akun juga yang yang nge-share untuk dijadikan musik quotes gitu. Jadi orang-orang pada kayak siapa yang nyanyi gitu-gitu kan. Akhirnya disitulah Tasya mulai ngobrol sama tim dari label. Di situ akhirnya mulai minta coba, minta perizinan sama Sony, dari Sony labelnya Tasya, terus ke penciptanya ke Aldinada dan alhamdulillah ternyata diizinkan. Jadi nanti tinggal berduet dengan Cakrakan. Semoga. Amin. Secepatnya, saya juga pengen sih sebenarnya. Pengen banget ya. Tapi dari dulu musisi siapa yang kamu idolakan?
untuk musisi sebenarnya Tasya tuh banyak banget suka sama penyanyi, tapi mungkin ya untuk yang jadi role model gitu Tasya tuh gak sih, lebih banyak dengerin musik aja. Oke. Tapi Tasya juga suka sama salah satu penyanyi Indonesia, Tasya suka Teh Ocha, Rosa. Wah, diva ya. Bener. Teh Ocha keren. Jadi kamu masih terus explore nih ya? Benar, Tasya Terus masih selalu explore. menggali, tapi masih terus bikin konten. Bikin konten. Di media sosial. Benar. Dan sama sekali nggak nyangka loh, bayangin. Ya, tiba-tiba reaksinya, wah luar biasa ya saat itu. Alhamdulillah. Karena Rame lagunya kok. dibikin kayak ada quote-quote galau gitu, tau nggak? Iya. Jangan-jangan pernah bikin lagi Mas? Ya, Belum ya? pakai second Belum account kan? galau. Pakai second account kan? Biar nggak ketahuan ya? Iya, bikin lagu yang galau-galau, quote-nya semakin tinggi sebuah pohon. Semakin tinggi pula sebuah pohon. Jadi kalau Tasya sendiri tuh genre musiknya seperti apa? Tasya tuh lebih ke pop sih Mas, pop Pop. ballad. Oke, dan kamu akan terus menggeluti itu. Benar. Tapi mungkin kita nggak ada yang tahu ya ke depannya kayak gini tuh sebenarnya juga nggak direncanain kan Mas. Tiba-tiba Iya. ada sesuatu hal yang baru yang nggak pernah Tasya pikirkan. Terus mungkin ke depannya kita bisa kolaborasi mungkin sama artis lain dengan berbagai genre. Ya Oke. mudah-mudahan. Ya karena sekarang kan zamannya kolaborasi. Benar. Ke depan ada proyek baru apa lagi? Mungkin nggak tahu ya. Soalnya Bikin album mungkin? ya ada kepikiran juga untuk bikin album. Tapi kadang itu yang kita Tasya bilang tadi. Kejutan itu kayak kita nggak ada yang tahu kapan tiba-tiba datang gitu. Oke, apa keuntungan yang kamu dapatkan dengan sekarang kamu ada di sebuah label gitu? Kalau dari Tasya yang pastinya Tasya bisa disupport untuk berkarya, terus kenal dengan orang-orang yang hebat, yang biasanya tuh Tasya cuma bisa lihat, oh ini keren banget. Di saat itu Tasya bisa ketemu sama orangnya, terus bisa sharing, workshop, bisa tukar pikiran, bisa tukar ide. Pokoknya itu menjadi wadah buat Tasya gitu loh Mas. Seru ya, Iya, pasti seru. ya. Nah, kalau lagu Harus Terpisah versi Tasya ini bisa didengar di mana saja? Sudah bisa dengar semuanya. Semua platform ya. Saya bisa di YouTube, Oke. terus Spotify, di TikTok, semuanya bisa. Jangan lupa nanti kalau posting apa lagunya, lagu Dipakai Tasya. soundnya ya, Mas. Iya, dipakai soundnya. Jangan dikasih kata-kata galau lagi. Dalam 5 tahun ke depan, kamu ingin menjadi seperti apa? 5 tahun ke depan yang pastinya Tasya pengen menjadi seorang penyanyi yang dikenal banyak orang dengan karya-karyanya, terus bisa dikenal juga dengan lagu-lagunya itu udah tahu nih kalau ini El Tasya gitu. Pokoknya Iya, iya. kayak gitu sih, lebih dikenal banyak Oke. orang. Lebih apa ya, orang begitu dengar suaranya Tasya tuh, oh ini Tasya nih. Benar, Tasya Nah, pengen itu dikenal kayak gitu. butuh prosesnya seperti apa sih sampai di titik itu? Mungkin karena Tasya tuh sebelumnya yang Tasya bilang tadi, Tasya tuh berawal dari cover ya Kak, Mas. Jadi kayak sampai sekarang tuh kadang orang masih kayak coverin dong lagu ini gitu. Jadi Oke. kayak Tasya pengen nih karyanya Tasya dong gitu. Kapan Iya, ya iya. gitu. Iya benar. Iya, karena kan kepuasan seorang musisi juga punya album, Punya album, benar. sendiri. Sekarang udah punya berapa single Tasya? Alhamdulillah Tasya udah punya 4 lagu. Wih, udah punya 4. 3 atau 4 lagu lagi jadi tuh. Amin. Satu album ya. Satu album benar. Tapi keluarga support. Support alhamdulillah Mas, semuanya support. Adik-adik, papa, semuanya support keluarga. Pertama kali yang support kamu masih ingat gak siapa? Mama sama papa. Mama sama papa. Ini pasti nonton nih di rumah. Weh, halo mama papanya Tasya. Saya masuk TV. Kalau Tasya udah sering kali ya. Balik kayaknya sih. Oke, nah tapi waktu itu mama papa juga nge-push kamu buat ini nggak apa namanya les alat musik. Kan biasanya seperti itu kan? Benar-benar. Kamu jalanin nggak seperti itu? Jalanin Mas. Jadi sebenarnya kayak waktu itu sempet les juga. Sebenarnya tuh udah bisa nyanyi, cuman ada satu momen kayak Tasya tuh ikut perlombaan kan. Kok aku beda sendiri ya dari teman-teman, sempet kayak gitu kayak kayaknya mereka les vokal apa aku les juga ya gitu. Setelah Tasya coba, oh ternyata les vokal tuh kayak gini kok gitu. Akhirnya mama juga mengusahakan untuk les piano, les keyboard, semuanya dicoba sih pada waktu itu. Gitar, Piano sih. piano, ya. Ya benar. Jadi sekarang kamu nulis lagu juga bisa dari not piano tuh. Entah kenapa Atau Tasya gimana? nggak meneruskan itu Mas. Oh, Jadi Tasya oke. malah lebih suka main gitar, diajarin main gitar juga. Ada orang nih yang ngajarin di situ. Iya jadi lebih Digembleng belajar, ya? iya. Oke, mimpi besar kamu ke depan.
mimpi besar Tasya pastinya Tasya bisa jadi penyanyi yang dikenal oleh orang banyak, karya-karyanya bisa dikenal, terus bisa punya album, mini album, lagu-lagunya bisa trending, terus bisa masuk ya semua playlist yang ada di semua platform. Sukses buat karir kamu, Amin, Tasya amin. ya. Dan juga kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya. Amin. Amin ya Allah. Nanti kalau punya album, jangan lupa mampir lagi ke sini. Harus, mau banget Tasya di sini di Meet Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.